Di tengah pandemi COVID-19, sektor teknologi justru menjadi sektor yang mampu survive atau bertahan bahkan mencatatkan kinerja yang cemerlang. Apalagi perusahaan teknologi global kelas kakap ya seperti Microsoft, Apple, dan kawan-kawan. Mereka malah balap-balapan nih kapitalisasi pasarnya. Raksasa teknologi ini. Kita akan bahas bagaimana Apple yang akan diguncang oleh Microsoft. Jadi perusahaan pembuat sistem operasi komputer Windows atau Microsoft Inc. yang sahamnya tercatat di bursa Nasdaq dengan kode sahamnya adalah MSFT ini baru saja berhasil resmi gitu ya masuk ke dalam kelompok perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasarnya atau nilai pasarnya market cap-nya jumbo. Per 23 Juni kemarin market cap Microsoft ini sudah menembus 2 triliun dolar Amerika Serikat. Atau ini setara dengan 28.000 triliun rupiah. Kalau dibulatkan lagi 28 kuadriliun rupiah gitu ya. Nah jumlah ini setara dengan rencana anggaran infrastruktur Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebesar itu market cap Microsoft dan dengan demikian Microsoft berhasil menduduki posisi kedua setelah perusahaan pembuat gadget ternama yaitu Apple Inc. Nah, kenaikan market cap Microsoft ini jadi tonggak sejarah baru nih yang berhasil diraih hanya dalam waktu 2 tahun saja dan ini juga seiring ternyata dengan pergerakan sahamnya yang ditutup melesat kemarin 1,1% ke harga 265,51 dolar. Sedangkan kalau dilihat dalam jangka waktu 1 tahun terakhir ini harga sahamnya itu sudah melesat 34% gitu. Dan sementara saingannya Apple tadi berhasil mencetak kapitalisasi pasar melebihi 2 triliun dolar AS sudah sejak Agustus tahun lalu. Dan saat ini kalau dilihat market cap per 23 Juni kemarin, Apple sudah mencapai 2,24 triliun dolar. Jadi beda tipis sekali ya dengan Microsoft tadi. Kenaikan harga saham Apple di sini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Microsoft gitu ya. Dalam setahun terakhir hampir 50% atau tepatnya di 48,5% sampai kemarin ditutup di level 133,7 dolar per sahamnya. Nah, apa sih yang membuat Microsoft itu bisa mendekati posisi Apple? Sebentar lagi sudah bisa mengungguli gitu ya atau mengguling Apple. Nah, pandemi COVID-19 jelas menjadi faktor pendorong Microsoft mencapai target karena wajar aja pandemi kan membuat kita terpaksa berkegiatan di rumah, mau itu anak sekolah belajar dari rumah atau orang tuanya bekerja dari rumah dan kegiatan-kegiatan lainnya semuanya dari rumah. Otomatis ini membuat permintaan terhadap perangkat komputer produk-produk Microsoft meningkat tajam. Investor tentu saja mencari saham-saham yang cenderung survive dong di tengah pandemi seperti ya saham teknologi salah satunya Microsoft ini. Dan inilah yang membuat kenaikan saham Microsoft kalau dilihat lebih detail mulainya itu saat awal pandemi di Amerika Serikat yang membuat berbagai kebijakan pembatasan sosial. Nah, akhirnya kinerja keuangan Microsoft pun moncer gitu ya. Kalau dilihat laporan keuangan terbarunya per kuartal 1 tahun ini, pendapatan Microsoft ini berhasil naik sampai 19% secara tahunan dan mencapai 41,7 miliar dolar AS dan ini yang akhirnya membuat laba bersih Microsoft juga bisa melesat bahkan sampai 44% secara tahunan menjadi 15,5 miliar dolar AS. Nah, Microsoft sejauh ini sudah sukses merebut pangsa pasar komputasi awan atau cloud yang sedang berkembang pesat dan memperluas layanan bisnisnya seperti layanan kolaborasi Teams yang suka kita pakai, kemudian jaringan sosial LinkedIn juga. Kalau dilihat lebih detail, layanan komputasi awan atau cloud ini memang masih diminati ya selama pandemi. Microsoft mengatakan bahwa selama pandemi Azure ini bisnis komputasi awannya yang bersaing dengan layanan web Amazon dan Google Cloud sudah berhasil tumbuh sampai 50%. Hampir sudah setengahnya berarti ya dan penjualan keseluruhan di unit cloud Microsoft termasuk Azure tadi tercatat sebesar 15,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk layanan Microsoft Teams-nya saat ini itu sudah punya totalnya 145 juta pengguna di seluruh dunia dan itu naik sekitar 30 juta dari Oktober tahun
lalu, berarti hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan ini membuat penjualan untuk unit software Microsoft yang mencakup Office termasuk Teams mencapai 13,6 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sudah besar-besar juga gitu ya. Dan penjualan untuk jejaring sosial Microsoft yaitu LinkedIn tercatat juga naik sampai 23%, dan kenaikan ini pasti karena banyak yang kehilangan pekerjaan ya akibat pandemi COVID-19 yang membuat perusahaan-perusahaan melakukan PHK secara massal. Selain itu, orang-orang yang bekerja dan belajar dari rumah ini juga banyak yang akhirnya membeli PC termasuk konsol games baru sehingga mendorong bisnis sistem operasi dan permainan video Microsoft Windows naik pesat. Alhasil untuk unit komputasi pribadi Microsoft yang berisi sistem operasi Windows dan konsol games Xbox itu juga memiliki penjualan sampai 13 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi itu beberapa penjualan yang mendorong pendapatan Microsoft naik signifikan. Nah, bagaimana dengan raksasa teknologi lainnya? Karena Microsoft sekarang sudah berhasil nih gabung di emiten-emiten raksasa teknologi dengan market cap jumbo tadi ya, seperti Amazon dan Alphabet pastinya. Kita lihat Amazon market cap-nya per 23 Juni kemarin sudah ada di 1,77 triliun dolar Amerika Serikat ya, dan ini harga sahamnya juga berhasil melesat 28,14% dalam 1 tahun terakhir. Posisi terakhir ada di 3.503,82 dolar. Kemudian Alphabet juga market cap-nya mencapai 1,67 triliun dolar Amerika Serikat dan harga sahamnya sudah meroket sampai 70,5% dalam 1 tahun terakhir, dan yang terbaru ditutup di 2.442,54 dolar. Nah, seperti raksasa teknologi lainnya, Amazon juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih dari 2 kali lipat gitu ya, bahkan di kuartal pertama 2021 ini. Kinerja perusahaan yang cemerlang ini diakibatkan oleh meroketnya aktivitas jual beli online, kan pasti kalau kita di rumah ya, yang terjadi selama pandemi COVID-19. Selain itu, ada lini bisnis cloud juga, dan iklan raksasa teknologi Amerika Serikat ini juga turut menopang pertumbuhan kinerja perusahaan. Alhasil mencatatkan keuntungan sampai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 117-an triliun rupiah ya. Ini juga tumbuh sampai 224% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan seiring juga dengan pendapatan usaha Amazonnya selama kuartal pertama berhasil meraih 108,5 miliar dolar AS atau tumbuh 44%. Sementara untuk induk usaha Google alias Alphabet itu juga mencetak pendapatannya sampai 55,3 miliar dolar. Jelas ini naiknya signifikan gitu ya, melonjak 34%, dan dengan jumlah pendapatan ini Alphabet juga sukses mencetak labanya sudah sampai 18 miliar dolar. Ini jumbo sekali ya labanya, dan peningkatan kinerja Alphabet tentu didorong oleh kita, keperluan orang-orang untuk menggunakan Google Search dan banyak layanan jasa online yang terus meningkat dalam setahun terakhir ini. Nah, itu dia bagaimana perkembangan raksasa teknologi di tengah pandemi COVID-19. Kita nantikan seperti apa ke depannya persaingan antara raksasa teknologi yang saling balapan kapitalisasi pasarnya.